نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن واجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ونفعنا بالقرآن الكريم. Para masyayikh yang sama kita muliakan, para asatidz, para pejabat yang berhadir saat ini, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tugas ulun saat ini pertama diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang mudahan membuat kita cinta kepada para aulia. Kemudian yang kedua menyampaikan keterkaitan sahibul haul, khususnya Sayyid Syekh Mufti Muhammad Said bin Qadhi Haji Abdullah hingga ke Dipasanta dan ke Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Yang pertama, sehubungan dengan mudahan kita bertambah cinta kepada para aulianya, kita mengambil barakah sebuah ayat yang tadi sudah disampaikan oleh pembaca kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu maulana al-azim wa nafa'ana bil Qur'anil Karim. Kewajiban, bagian daripada kewajiban yang mesti kita i'tiqadkan adalah mempercayai adanya para aulia dan sesuai pensifatan Allah kepada para aulia, yakni mereka tidak sedih terhadap apa yang telah lewat dan tidak takut terhadap apa yang akan terjadi. Mudahan barakah para aulia, barakah Datuk Kalampayan dan barakah Sayyid Syekh Mufti Muhammad Said, percikan itu juga sampai kepada kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini mengisyaratkan perlunya kita cinta kepada waliullah, karena mereka adalah pewaris para anbiya wal mursalin. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan cinta kepada Rasulullah dan para aulianya, wabil khusus Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari dan Mufti Muhammad Said kepada kita dan zurriyat kita. Kemudian ulun tabaca di dalam manaqib Sayyid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang disusun oleh Tuan Guru Muhammad Hudhari Allah yarham. Di situ disebutkan beliau bahwa ada hadis dari beliau yang berbunyi, inda dzikril awliya tanzilur rahmat atau kama qala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, ulun yang membacakan serta pian barotaan yang mendengari, Allah turunkan rahmatnya yang luas. Hadirin yang Allah muliakan,
Yang kedua, ada buku yang sudah menyebar tapi di kalangan khusus, kalangan keluarga. Ini silsilah Kiai di Pasanta dengan latar belakang Masjid Al-Karamah Martapura. Isi buku ini banyak bersumberkan pada catatan tangan yang diperoleh penyusun dari Haji Muhammad Nurani bin Qadhi Mukhtar, dan juga dikumpul dari catatan tangan dari Muhammad Tabrani bin Gastan. Qadhi Mukhtar itu dari sisi ayah beliau adalah anak daripada Qadhi Hasan bin Mufti Muhammad Said ini. Nah, jadi banyak mengambil dari zuriat Datuk Muhammad Said ini buku. Kemudian dari sisi Mama Sidin, Qadhi Hasan itu kan beberapa orang istri beliau ya, Ustaz lah. Tadi antaranya yang bernama Sa'diyah. Sa'diyah ini saudara dari Mufti Muhammad Said yang bernama Muhammad Arsyad, Qadhi Muhammad Arsyad Tunggulirang. Jadi ada keluarga Qadhi Mufti Muhammad Said ini, tepatnya Dang Sanaksidin di Tunggulirang, Qadhi Muhammad Arsyad. Ini banyak juga nun lihat Bakurinah buhun Tunggulirang datanglah. Dan memang di sana ada sepupu beliau, sepupu Mufti Muhammad Said yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman yang kita kenal di Manaqib. Bapak guruan kita itu sebagai guru adu. Nah, itu sepupu beliau yang melahirkan seorang mufti pula, Mufti Ahmad Zaini, yang beliau punya anak diantaranya Tuan Guru Haji Husin Qadri, Tuan Guru Badaruddin, dan Tuan Guru Haji Muhammad Rashad. Itu guru adu tuh sepupu Sidin di Tunggulirang. Memang Mufti Muhammad Said ini orang Martapura, Ustaz lah, orang Martapura. Cuma beliau diperintahkan sebagaimana yang dibacakan manaqib oleh Ustaz tadi untuk ke Amuntai ini. Demikian pula warga Kampung Qadhi, jangan disangka itu orang Kampung Qadhi. Mereka berasal daripada Martapura pula. Karena Qadhi Ahmad itu sepupu daripada Mufti Muhammad Said, punya istri dan sanak Mufti Muhammad Said sendiri, yaitu Aisyah. Aisyah itu salah satu daripada anak Alimul Fadil Qadhi Haji Muhammad Amin, berarti dan sanak Mufti Muhammad Said ini bin Alimul Fadil Haji Muhammad Amin. Itu Aisyah juga bin Haji Abdullah bin Kiai di Pasanta yang nama beliau itu Ahmad bin Pardi bin Ahmad. Memang sebagaimana diterangkan oleh Ustadz Muhammad Nur Iman tadi, beberapa qadhi dan mufti itu tersambung dengan beliau. Misalnya di Kandangan itu ada Mufti Utsman, itu cucu beliau. Di Barabai tadi kan cucu beliau pula, Qadhi Muhammad Mukhtar. Beberapa Dang Sanaksidin termasuk diantaranya Tuan Guru Muhammad Marzuki yang melahirkan Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Nah, cucu Sidin kebetulan ada, alhamdulillah di sini, bersyukur kita kepada Allah. Dan salah satu istri daripada Mufti Muhammad Said Amuntai ini ada yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah itu sebelum kawin dengan beliau itu punya anak dari Muhammad Arsyad bin Abdurrahim Banjarmasin, melahirkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Said yang di Sajaratul Arsyadiyah itu disebutkan bermukim di Pasar Amuntai. Nah, beliau punya anak 4 orang yang tercatat di Sajaratul Arsyadiyah itu Anang Acil, Iman Syah, Muhammad Siddiq, dan Awiyah. Nah, saat ini ada berhadir zuriat daripada Anang Acil itu Tuan Guru Haji Khairuddin, dan kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Ini baru operasi beliau ya, operasi jantung, dan panjang umur. Ada pula keluarga Mufti Muhammad Said ini di Amuntai, salah satu daripada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin
Khadijah bin Alimul Fadil Haji Muhammad Arif, ini dang sanak daripada Alimul Fadil Haji Muhammad Amin bin Haji Abdullah bin Kiai di Pasanta, yang beliau itu beristri zuriat daripada Giat Qadhi Muhammad Said tadi. Saidah melahirkan Asiyah, Asiyah kawin dengan Mufti Alimul Fadil Haji Muhammad Arif. Kemudian ada pula zuriat beliau di dan sanak beliau lah yang tadi disebutkan oleh Ustadz Qadhi Abdul Jalil Karangintan bin Alimul Fadil Haji Muhammad Amin, berartilah bin Haji Abdullah bin Kiai di Pasanta. Banyak sebenarnya kalaulah dirunut tentang mereka-mereka yang tersambung dengan beliau. Adapun selain daripada Qadhi Muhammad Mukhtar, yang beliau di Syajaratul Arsadiyah itu disebut Mufti Martapura. Jadi ketika di Barabai ada lagi disebut Qadhi, ada lagi disebut Mufti lah. Itu di antara sepupu beliau ada, bukan, di antara keponakan beliau termasuk pula yang banyak diambil di sini Muhammad Tabarani bin Haji Gastan. Haji Gastan ini dan sanak sidin juga, anak daripada Qadhi Haji Hasan bin Mufti Muhammad Said. Alhamdulillah, ini buku. Di sini dari apa yang sedikit uraikan tadi, ternyata beliau berasal daripada Martapura, mukim ke Barabai, dan banyak di Barabai di Kampung Qadhi, dan ada di Amuntai, dan juga tadi ada di Kandangan Jabian lah, di mana-mana rupanya ada. Tapi catatan pentingnya adalah beliau daripada Martapura. Sepupu beliau dengan Mufti Indragiri yang bernama Syekh Abdurrahman Siddiq, kita kenal dengan Datu Sapat. Latar belakang asal beliau itulah yang menyebabkan orang-orang Martapura ketika ke Barabai dan ke Amuntai, tepatnya di Pelampitan ini, merasa punya keluarga, dan mereka menganggap zuriat Datuk Kalampayan. Kami bingung sempat, karena dari mulut ke mulut kiai di Pasanta itu dikhabarkan berasal dari Sumedang, dari mulut ke mulut. Kenapa? Maka di Martapura gitu. Nah, ternyata ulun salah satu daripada yang diundang menjadi peserta dari yang diundang oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin waktu itu, Pengadilan Agama lah, Pengadilan Agama Banjarmasin. Mereka akan membuat satu buku tentang kerapatan qadhi. Nah, rupanya banyak qadhi-qadhi di Kalimantan Selatan ini yang berasal daripada zuriat kiai di Pasanta, termasuk kan Mufti Muhammad Said ini. Lalu mereka panggil zuriat-zuriat di Pasanta, ulun termasuk yang diwakili, yang mewakili kala itu, diminta mewakili. Nah, di floor itu Guru Hatim, dan Allah panjangkan umur beliau, anak daripada Tuan Guru Haji Salman Jalil, itu menyebutkan bahwasanya kiai di Pasanta ini adalah menantu Datuk Kalampayan, menantu Datuk Kalampayan. Kemudian seusai acara kami konfirmasi dengan beliau, beliau tidak bisa tidak menyebutkan, ulun ralat bukan tidak bisa, tidak menyebutkan siapa nama anak Datuk Kalampayan yang menjadi istri daripada kiai di Pasanta. Nah, itu sebabnya maka ke Martapura rupanya ada istri beliau di Martapura, dari Sumedang rupanya ke Martapura beristri, lalu berketurunan di Martapura 3 orang kan tercatat itu. Ada Muhammad Amin, Haji Muhammad Amin yang berlayar ke Fatani, kemudian bermukim di sana, dan zuriat maklum pada mereka, begitu kata-kata Syekh Abdurrahman Siddiq Safat. Kemudian Haji Abdullah, ya di antara zuriatnya ia Mufti Muhammad Said, dan Haji Jamaluddin yang di antara zuriat beliau ada yang bernama Anang Mahmud, melahirkan salah satu pendiri Masjid Martapura. Makanya beralasan kita ada backgroundnya Masjid Karamah lah, karena Datu Afif, Datu Landak itu kan salah satu daripada pendiri Masjid Martapura, kuitan daripada Datu Safat itu Jamaluddin.
kakek beliau, dan ada Haji Muhammad Amin tadi. Kemudian ini sangat teringat bagi ulun, saking tidak lepasnya ingatan itu ketika ulun berkunjung ke rumah warang ulun. Nah, kebetulan warang ulun ada orang Martapura Antasan Senor. Beliau bernama almarhum Haji Hasbullah, anak Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Antasan Senor, anak Sidinta ada nang ulun ambil menantu. Doakan mudah dilanggengkan Allah Subhanahu wa taala dan beroleh zuriat yang saleh dan salehah sebagaimana datu-datunya. Karena kita mengulas tentang ini semata salah satunya utamanya mengingatkan agar mudahan kita menjadi orang yang berperilaku kayak datu-datunya, punya momen-momen yang sangat berpengaruh dalam hal keagamaan, termasuk mendirikan sebuah masjid. Nah, itu ada masih dang sanak daripada warang ulun itu yang bernama Tabrani, masih hidup beliau. Kita doakan mudah panjang umur beliau. Ketika ulun mengucapkan kalimah dari Guru Hatim tadi, beliau langsung menyahut, memang begitu. Kalau Guru Hatim ketika dikonfirmasi, beliau menyebutkan sumber daripada Guru Irsyad Zain, waktu itu masih hidup. Nanti akan kutanyakan bilang beliau siapa nama itu. Tapi meninggal dan kami kadada lagi mengkonfirmasi kepada Guru Hatim lah, Guru Irsyad Zain. Nah, ulun sebutkan bahwa itu sumbernya dari Guru Irsyad Zain. Abu Daudi kah lebih santernya itu beliau dikenal. Ternyata ujar kai, kai kalau dari runut sisilah ulun, tapi kalau melihat dalam sanak sidin kan warang ulun lah, itu beliau menyebutkan bahwa di suatu ketika berkumpul 3 orang di rumah, dan sering berkumpul di rumah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh, dan kala itu pun beliau turut hadir. Beliau yang bertiga ini yakni Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Indra bin Intung bin Qadhi Abdul Jalil Karang Intan dan sanak Mufti Muhammad Said dia telah. Nah, itu kemudian yang kedua Tuan Guru Haji Mahmud Siddiq anak Datu Sapat, dan yang ketiga Tuan Guru Haji Irsyad Zain tadi. Mereka menyebutkan ketiganya menyebutkan seperti itu. Jadi rupanya bukan cuma Guru Irsyad yang menyebutkan bahwa istri daripada Dipasanta ini orang Martapura, yakni bini anak Datuk Kalambayan, tetapi ternyata bertiga itu pun menyatakan demikian. Jadi ulun menganggap itu khabar shadiq, khabar shadiq. Jadi kalau dikaitkan haul Datuk Kalampayan dengan Mufti Muhammad Said, insya Allah tidak salah itu, karena beliau bagian daripada keluarga Datuk Kalampayan dari pihak bini Kiai Dipasanta tadi. Namun tidak satupun dari sumber itu, ini catatan penting dan perlu diingat, tidak satupun dari sumber itu menyebutkan nama. Jadi bila suatu ketika ada khabar yang menyematkan nama istri daripada Kiai Dipasanta itu, kita tidak bertanggung jawab. Itulah kadada nama di situ. Kalau ada nama berarti bukan daripada 3 sumber tadi yang ulun dengar langsung daripada mulut yang mendengar langsung. Dalam hal ini kan Guru Hatim dan Muhammad Tabrani bin Tuan Guru Haji Muhammad Saleh. Nah, ulun tadi diamanahi sekitar 1/2 jaman. Nah, kada sampai panglah, tapi ulun cukupi aja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan barakat kita menyebutkan tentang orang-orang yang saleh ini menjadikan kita dan zuriat-zuriat kita min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair. Allahumma arzuqna mahabbatak wa mahabbata rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Mohon ampun dan maaf khususnya kepada para masyayikh dan asatidz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.